Tip untuk pembonsai yang ada di Kabupaten Wonosobo dan Jawa Tengah dan Indonesia secara nasional. Monggo waktu kami persilakan, Pak. Pak, pakai itu aja. Baik, terima kasih teman-teman panitia pelaksana. Di sini, Pak. Hujan di sini, Pak. Di sini, di depan. Udah difoto. Mohon maaf, ini hujan. Monggo. PPBI Jaya, PPBI hebat, PPBI maju, PPBI Jaya hebat, maju ya. Ayo mulai ya. Berdiri biar semangat. Nah, kita mulai ya. PPBI Jaya, PPBI maju. PPBI Jaya hebat, maju. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, mohon izin kepada semuanya, kami atas nama tim juri yang bertugas di pameran nasional di Kabupaten Wonosobo ini, izinkan pertama kali kami memperkenalkan diri, seluruh tim yang kali ini bertugas di pameran nasional Kabupaten Wonosobo. Bonsai Wonosobo The Soul of Java ya. Saya perkenalkan yang pertama kali beliau Bapak Rudi Nayoan, master kita, kebetulan Dewan Juri yang bertugas sebagai ketua tim juri yang bertugas di Pamnas Kabupaten Wonosobo. Kemudian di sebelah belakang saya ini saya perkenalkan dulu Bapak Muna Adi ya, juri utama dari cabang Temanggung yang saat ini juga bertugas sebagai juri, kebetulan selaku ketua tim kelas Madya. Kemudian sebelah kiri Pak Rudi ini ada Bapak Sarif Hidayat dari Cianjur ya, cabang Cianjur yang kebetulan bertugas sebagai ketua tim juri utama ya, bertugas sebagai ketua tim kelas Pratama. Kemudian saya sendiri Andreas, juri utama, kebetulan bertugas untuk ketua tim tingkat atau kelas utama. Di sebelah kanan saya ada Pak Dadang Setiawan dari Kota Bandung, juri Madya, dan di sebelah kanannya beliau Pak Dadang ada Mas Andri Topo dari cabang Magelang, juga juri Madya. Nah, ini perkenalan kami mempersiapkan waktu secara khusus untuk memberikan penjelasan maupun menjawab semua yang pertanyaan terkait dengan hasil penjurian. Nah, itu yang utama yang akan kita gunakan waktu ini. Dan yang berikutnya, jika ada teman-teman komunitas atau para penggemar bonsai yang hadir di sini untuk mempertanyakan hasil penjurian, juga akan kita persilahkan. Dan untuk menyingkat waktu sepenuhnya kita berikan kepada beliau Bapak Rudi Nayoan yang akan memberikan penjelasan awal terkait dengan penjurian kita di pameran nasional Kabupaten Wonosobo ini. Saya persilakan kepada Bapak Rudi Nayoan untuk mengampu waktunya. Terima kasih sudah dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepi ya. Salam sejahtera untuk para sahabat komunitas bonsai PPBI Cabang Wonosobo. Selamat sore. Salam sehat selalu. Waduh, kelihatannya semangatnya luar biasa ya. Dan itulah memang yang menjadi dasar daripada berkesenian bonsai. Baiklah, apa
yang kita punya. Yang kita punya tadi udah diteriakan, PPBI. Apa itu PPBI itu? PPBI adalah Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia. Dan yang perlu para sahabat ketahui bahwasanya organisasi bonsai terbesar di dunia itu adalah PPBI. BCA itu ya kecil, WWFF itu kecil, ABFF itu kecil. Yang paling besar itu adalah PPBI. Dan sampai saat sekarang ini yang namanya PPBI itu di seluruh Indonesia secara nasional sudah mempunyai 240 cabang. Mungkin Wonosobo ini termasuk salah satu cabang. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kita harus berbangga bahwasanya dari seluruh negara di dunia yang bermain bonsai itu hanya Indonesia yang ada di tropis, dan hanya Indonesia yang mempunyai kekayaan jenis tanaman yang tidak bisa dikalahkan oleh negara-negara bonsai lainnya. Itu yang harus kita kembangkan, itu yang harus kita pertahankan. Hanya sayangnya satu, sampai saat sekarang ini kalau kita berbicara masalah market itu ya tetap aja jeruk makan jeruk ya. Lalu tapi ya mudah-mudahan lah tahun depan bagaimana caranya kita jeruk makan apel gitu ya. Nah kita sih inginnya demikian gitu. Tapi kalau kita nggak ingin kita ini sekarang, lalu siapa? Lalu siapa? Dan kalau kita berbicara masalah kesenian bonsai yang punya Indonesia, itu luar biasa. Karena kita masuk 3 besar dunia, di samping China, Jepang. Bukan berarti yang namanya China nomor 1, Jepang nomor 2, Indonesia nomor 3, tidak. 3 besar. Kalau kita bicara Juniperus, cemara, aduh, kayaknya kita nggak bisa ngalahkan Jepang ya. Ya udah luar biasa. Kalau kita bicara masalah pusu, kita bicara masalah lohansu, kita bicara masalah elm ulmus itu, kita tuh jadi anak bawang dibandingkan dengan Cina. Tapi ada tapinya. Mereka jangan berbicara masalah Pempis acidula atau yang namanya santigi, yang namanya cemara udang, yang namanya serut. Mereka itu nggak ada apa-apanya dengan kita. Kita number 1 in the world. Ini yang harus kita kembangkan. Hanya sayangnya sampai saat sekarang ini sistem penjurian itu lahirnya tahun 2000. Keinginan daripada waktu itu Pak Ismail Saleh almarhum berkeinginan agar supaya yang namanya Indonesia itu punya jati diri bonsai sendiri. Kita tidak bisa menganut sistem yang dipunyai oleh China, punya Jepang, tidak. Kita harus melahirkannya sendiri. Lahir tahun 2000 sistem penjurian yang kita anut dan kita buat sendiri. Sekarang tahun 2023, taruh kata 22 tahun. Sistem yang kita buat itu kita inginkan agar supaya bisa lahir yang namanya jati diri bonsai Indonesia. Sampai sekarang belum tuh. Di mana sih salahnya gitu kan? Di mana kurangnya? Padahal pameran jalan terus. Ternyata sistem penjurian dengan sistem pameran yang ada itu tidak sejalan. Apalagi sekarang banyak juga cabang yang akhirnya kalau berbicara pameran kapal cangkem gitu ya.
dengar yang dari tetangga lalu diterjemahkan dengan penafsiran yang berbeda. Nah, di sini yang kita harus membakukan kembali bagaimana tujuan utama kita untuk melahirkan bonsai jati diri Indonesia itu bisa segera lahir. Itu yang namanya master-master dunia dari Eropa, Amerika. Mereka tangannya tuh gatal, gitu. Tangannya gatal dan keinginannya besar sekali. Bagaimana caranya bisa menangani pohon tropis? Mereka kalau dikasih fikus, pohon tropis, kasih serut, ya modelnya jadi cemara lagi. Mereka nggak bisa yang namanya karakter serut gimana, karakter santigi gimana, tidak terbaca oleh mereka. Nah, kita ingin bagaimana caranya komunitas bonsai Indonesia dengan semangat yang baik, dengan menghargai perbedaan, bisa menghasilkan yang terbaik. Kita sepaham tentang seni bonsai untuk melahirkan perbedaan karya. Kalau persamaan karya, bikin aja mesin fotokopi beres, sama. Tapi perbedaan inilah yang akan melahirkan ciri khas dari setiap bonsai. Makanya kalau kita lihat karya sekarang, ada perbedaan antara Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Dan Jawa Timur itu, waduh, raksasa. Kalau mereka berdebat, selalu yang awal mereka katakan sikile. Nah, itu yang keluar. Jawa Tengah lebih luas. Bonsainya mulai dari yang besar sampai kecil ada. Dan kelihatannya banyak perbedaan-perbedaan yang dilahirkan, karya seni yang berbeda yang dilahirkan di Jawa Tengah, sehingga kelihatannya lebih dinamis. Tapi kalau Jawa Barat, mereka masih menganut sistem ortodok. Ortodok itu adalah ya 5 gaya dasar, naturalis. Ekspresionis nggak lahir, apalagi surrealis, jarang. Lebih baik tengah sama timur. Nah, sekarang bagaimana caranya bisa merata? Kita kita pasti yang jadi masalah utama itu adalah apresiator ini, adalah para juri ini. Bagaimana mereka mempunyai kualitas yang mumpuni. Jangan wah itu aja tuh turunin aja dia. Tidak. Kita di dewan juri selalu melihat hasil dari. Sekarang ini ada 2 juri utama, 2 juri media, 3 utama. Dengan banyak-banyaknya. 1 juri media kita copot, ganti yang baru. 3 utama, 2 media, 1 yang baru. Pasti hasil apresiasinya itu akan berbeda, itu pasti. Karena kalau kita berbicara seni, tidak mungkin bisa menyatu dengan matematika. Itu omong kosong. Makanya bagaimana caranya agar supaya matematika bisa dijadikan tolok ukur kualitas seni. Wah, hujan ya? Ya? Mendengar setia. Enggak hujan di sini ya? Enggak ya? Jadi kita terusin aja ya? Itu kenapa bubar? Bubar cari peneduh, Pak. Ya? Yang pasti takut basah ya? Oke. Lalu di sini
angka atau matematika bisa dijadikan tolok ukur sebagai kadar kualitas seni adalah berdasarkan kesepakatan bersama. Makanya waktu penjurian, waktu apresiasi seni yang kita turunkan itu adalah 5 tim juri, 3 utama, 2 media. Apa sih maksudnya? Lalu banyak yang teriak-teriak, itu tuh yang namanya juri 1 itu dia trainer, dia pedagang, dia itu nggak bisa yang namanya netral gitu, pasti dia akan memberikan angka yang tertinggi untuk karyanya dia. Ya memang itu yang diimajinasikan oleh, mungkin dia tidak suka gitu aja. Tapi dengan sistem yang kita punya 5 juri, yang tertinggi itu hilang, yang terendah itu hilang. Oh, kebetulan saya tugas juri. Wah, ini Pak Andreas konconya saya kasih dia angka tertinggi, itu dicoret, pasti hilang. Dan itu pasti ketahuan karena kita punya data. Oh, dia itu, ini pasti akan kena sanksi oleh Dewan Juri. Bukan lalu biarin aja lah, nggak bisa. Karena bagaimana kita akan membawa komunitas bonsai Indonesia ke arah kualitas yang lebih baik kalau dalam hal ini membiarkan hal-hal yang tidak jujur. Saya nggak suka sama Pak Andreas, bonsai jelek, kasih angka terendah, dicoret. Bagaimana kita berpikir netral? Nah, ini sekarang penjurian di Wonosobo. Ada 3 juri utama. 1 Pak Andreas, Pak Bunari, Pak Syarif Hidayat, juri utama. Lalu 2 juri media, Asep Dadang, lalu Andri Topo. Kebetulan Andri Topo ini baru diturunkan. Nah, dari 5 person, yang pertama jadi titik penelitian kita di Dewan Juri adalah juri media yang baru diturunkan. Nah, kita lihat range angkanya. Lalu dia banyak dicoret atau tidak. Ya kalau banyak dicoret, ada juga istilahnya. Kalau di Dewan Juri kita itu, ada juri pelit, ada juri royal. Akhirnya istilah itu kita hapuskan, nggak bisa. Karena seorang juri, seorang apresiator untuk menerjemahkan satu karya seni kepada tolok ukur angka itu nggak mudah. Dia hanya ada di baik sekali, ada di baik atau ada di cukup. Oke, adanya di baik sekali. Dia ini masuk range-nya mana? A atas, A tengah, atau A bawah. Nggak gampang itu mereka memutuskan itu. Lalu setelah itu capek-capek, wah dasar juri goblok itu, aduh kesian. Nah, tapi ayolah, marilah kita mendukung. Memang kalau ada rasa, ada yang lihat dan ada yang itu, ini tidak memenuhi aturan atau ketentuan yang ada, laporkan. Toh itu tetap kita akan terima. Bukan so tahu dia, enggak gitu. Karena kita berkembang, kita menjadi besar itu karena komunitas. Bukan karena kecongkakan kita, bukan karena so tahu kita, bukan karena ego kita. Nggak bisa bakalan besar. Dan sistem yang kita punya, sistem penjurian yang kita punya ini, itu negara-negara luar, Eropa, Amerika, sampai Jepang sekalipun, mereka angkat tangan. Cukup
Makanya ada juga yang teriak, wah saya gini-gini, terus bagaimana caranya kita bisa mendapatkan masukan? Apa sih sebenarnya? Kita buat yang namanya waktu untuk saresehan. Silakan yang ingin bertanya dan tidak puas, juri ini ada 5. Silakan bawa ke lapangan, silakan tanya dengan catatan 1. Kalau kalian menanyakan itu kepada juri, jangan 1 juri ya, 2 juri, akan lebih baik 3 juri. Karena wah, dropping minum dulu dong. Karena dengan ada berapa juri, Anda bisa membuat pembanding. Karena biar bagaimanapun juga, kalau kita bicara seni, pasti kita berbicara selera. Dan setiap juri juga punya selera itu. Tapi dia berusaha senetral mungkin. Masih hujan ya? Gimana mau turun ke lapangan? Selamat, para juri ini nggak disiksa komunitas. Ya sekarang garis besarnya aja kita lihat karya yang ada di Wonosobo ini. Lalu kalian jangan berpikir ada cabang kecil, ada cabang besar. Itu pemikiran demikian itu salah. Itu salah gitu. Oh kalau cabang kecil, ya kecil-kecilan gitu. Kalau cabang besar, besar juga gitu. Bonsai ini tuh nasional. Di Indonesia ada 240 cabang PPBI. Dan setiap cabang pasti punya karya. Lalu kadang-kadang kita para apresiator ini berusaha menjaga kosakata yang kita ucapkan. Pak ini bagaimana bonsai? Wah jelek, nggak bakalan tuh. Pasti dibilang oh belum matang. Karena dia tumbuh, dia dinamis, tumbuh, berkembang, berubah. Nah sekarang yang punya ilmu tentang apresiasi yang bisa diajarkan itu hanya Indonesia. Oh kalau di luar, juri luar hebat. Bapak apa petani udah lama? Oh udah jadi juri ya. Ini bapak ini pedagang lama udah jadi juri ya. Apa gitu? Tidak ada tuh yang namanya diklat apa itu nggak ada. Beda dengan kita. Nah penjurian yang kita punya sekarang semakin berkembang. Lalu ada persyaratan lagi. Kita PPBI pusat akan mengadakan pendaftaran calon juri media dengan persyaratan 1 rekomendasi dari ketua cabang, yang kedua disertakan sertifikat sekolah bonsai. Memang memberatkan, tapi kalau kita ingin meningkatkan kualitas dan kita lalu udah apa adanya gitu, kita tidak akan bisa maju. Di Jogja, Munas di Jogja, saya ketemu sama Nakajima dari Jepang tuh. Nakajima sering ke Indonesia ya. Mister Nakajima, saya mau nanya, ya kenal lama itu ya. Coba apa apresiasi Anda? Oh boleh. Bawa. Di situ ada satu meja eksibisi. Di situ dipamerkan ada 3 pohon. 3-tiganya di batu. Menurut Anda bagaimana tentang apresiasi ini? Kita nungguinnya sampai pegel, dia muter, dia sampai pegel, dan jawabannya dia enteng banget. Oh di Jepang
nggak ada apresiasinya. Silakan, kalau gitu nggak nanya. Nah bagi mereka itu nggak ada yang namanya pemisahan seni itu yang naturalis, ekspresionis, surrealis, nggak ada. Kenapa kita kotak-kotakan itu? Kita dari alam tuh memberikan banyak kemudahan untuk kita. Dan pengalaman saya dulu yang saya tahu 5 gaya dasar itu bahan kalau dia dijadikan mungkin yang namanya berumpun itu cepat jadi bagus. Tapi karena pemahamannya cuman tegak lurus, tegak berliku, miring, rebah, mengaduk, dipotong sana, potong sini, bukan jadi benar, jadi rusak. Sedangkan di kita itu banyak yang mendukung itu, makanya kita pilahkan. Sehingga sekarang kalau dibilang itu bahan jelek, nggak ada jelek sekarang, itu adalah